Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Rizka Saila Putri Ubaidillah, NIM 1966009. Perkenalkan, nama saya Rama Putri Khairia, NIM 19660015. Perkenalkan, nama saya Nurhanjar Ilmi, NIM 1966016. Saya Muhammad Amir Mukminin, NIM 19660097. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi ilmiah dalam Islam oleh Adnin Armas MA. Pendahuluan. Pendekatan ilmiah Barat terhadap agama tidak ditemukan di masa abad pertengahan. Hal ini baru muncul di masa pencerahan Enlightenment. Di abad pertengahan, wahyu Kristiani belum mengalami perubahan. Wahyu Kristiani saat itu dianggap final. Dengan demikian, pada abad pertengahan, studi Kristen pada intinya adalah teologis dan studi agama lain pada dasarnya ideologis. Agama, sains, dan filsafat dipandang dari sudut pandang teologi Kristen. Semua agama selain Kristen merupakan penyimpangan dan sesat. Sementara Katolik mengeluarkan sikap extra excellentiam nulla salus, tidak ada keselamatan di luar gereja. Kalangan Protestan menegaskan sikap extra Christos nulla salus, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bible dianggap oleh Katolik dan Protestan sebagai perkataan Tuhan. Inilah worldview abad pertengahan tentang Kristen. Demikian juga filsafat Yunani, misalnya, ditasrifkan dari sudut pandang ajaran Kristen. Filsafat Yunani merupakan alat bantu dari teologi Kristen. St. Thomas Aquinas, misalnya, adalah seorang teolog Kristen beraliran filsafat Aristoteles. Ia adalah seorang teolog sekaligus filosof. Namun, masa keemasan Kristen di abad pertengahan digantikan oleh masa nalar Kristus. Masa ini muncul kurang lebih di akhir dekade abad ke-17 hingga akhir abad ke-18. Periode ini disebut masa pencerahan. Bagi Immanuel Kant, pencerahan dapat diidentifikasi dengan otonomi. Dalam sudut pandang Kant, pencerahan merupakan terbebasnya manusia dari segala otoritas yang akan merampas kebebasan berpikir tanpa arah yang lain. Manifesto Kant, berani untuk tahu, berani untuk mengandalkan nalarmu sendiri, adalah pernyataan kebebasan melawan kepatuhan terhadap otoritas. Jadi, pada periode pencerahan, nalar Kristus memainkan peran mendasar dalam kehidupan. Segala aspek kehidupan tradisional Barat, agama, organisasi politik, struktur sosial, sains, hubungan antar manusia, sifat manusia, sejarah, ekonomi, dan dasar-dasar pemahaman manusia menjadi sasaran pemeriksaan dan penyidikan yang mendalam dasar-dasar yang lain bagi pemahaman yang lain jelas dan pasti akan topik-topik ini terus dicari-cari. Nalar kritis memberikan guncangan yang hebat bagi fondasi Kristen. Ajaran-ajaran Kristen tentang keberadaan manusia, peran Tuhan di alam semesta, dasar-dasar moralitas, dan kesahihan Bible sebagai wahyu Tuhan mulai dipertanyakan. Karya-karya Kopernikus, Galilei,
Isaac Newton, dan sederet pencipta revolusi ilmiah yang menghasilkan pandangan baru tentang alam semesta dan cara-cara baru menjelaskan cara kerjanya mendapat tempat untuk diadopsi dan pada saat yang sama peran Tuhan Kristen di alam semesta ditolak. Pandangan John Locke bahwa asal mula perilaku moral terletak lebih pada proses alamiah diterima, dan pandangan dogmatis Kristen bahwa asal mula perilaku moral berasal dari hukum Tuhan. Sebagaimana diwahyukan dalam Bible dicapkan, Bible tidak lagi dipandang sebagai kata-kata Tuhan, melainkan karya manusia. Ia tidak lebih sebagai dokumen sejarah ciptaan manusia dan dapat saja salah dan berubah sejalan dengan perubahan waktu. Jika wahyu Kristen telah ditutup di abad pertengahan, hal itu kembali dibuka di masa pencerahan. Semua pemikiran ini mengguncang dasar fondasi Kristen. Singkatannya, akibat pengaruh nalar Kristen, worldview Kristen berubah. Jika worldview Kristen abad pertengahan dicirikan oleh wahyu tertutup dan final, worldview modern Kristen dicirikan dengan nalar kristis dan wahyu terbuka. Akibatnya, Theos tidak lagi menjadi pusat teologi Kristen. Sebagaimana dulu di masa abad pertengahan, karena sudah diganti oleh anthropos. Pokok pakal teologi modern lebih tentang antropologi. Teologi Kristen menjadi samar dan terbuka bagi perubahan dan pergantian di masa depan. Sejalan dengan paradigma yang berubah sesuai dengan keadaan. Ajaran-ajaran mendasarnya mengalami proses dialektik dari tesis menjadi antetesis lalu sintesis, bagaimana secara sistematis dibahas dalam filsafat Hegel. Akibat dipengaruhi worldview Kristen modern, studi Kristen tunduk pada aneka pertanyaan analisis yang mendalam. Kebutuhan mempelajari agama di masa pencerahan hingga titik tertentu tidak banyak ditentukan oleh sudut pandang teologis seseorang, tetapi lebih ditentukan oleh nalar kritis. Artinya, pencerahan telah menghasilkan studi akademis tentang agama. Jadi, studi ilmiah agama adalah anak dari pencerahan. Sains agama, atau lebih persisnya sejarah agama, religious case, dimulai di pertengahan abad ke-19. Periode pencerahan setidaknya memiliki 3 pengaruh pada religious case, penekanan pada nalar perorangan yang membawa pada perumusan teori yang subjektif tentang agama, ketertarikan pada dunia yang objek yang membawa pada studi fenomenologis agama, dan penekanan kesejarahan dalam arti studi asal mula dan perkembangan sejarah agama-agama yang merupakan warisan Romantisisme Jerman. Bagi Kitagawa, seorang sarjana agama kontemporer, filsafat dan sains sejarah merupakan sumber asalkan dorongan bagi perkembangan studi agama-agama sebagai sebuah disiplin akademis. Dengan mendapat pengaruh nalar kritis,
Fjordjukman Miller 1823 sampai 1900 memelopori studi ilmiah agama-agama. Ia memberikan perhatian pada religiu naturalis atau asal mula alamiah nalar agama. Kontribusi Muller terletak pada pengkajian agama secara rasional. Ia membuat pendekatan baru dalam studi agama yang berbeda dari tradisi kalangan dogmatis, romantis, atau transendentalis di sejarah budaya barat. Pandangannya membawa pada garis pemisah antara studi apologetik dan ilmiah dalam studi agama. Dalam pandangannya, studi agama tidak lagi ditentukan oleh sudut pandang teologis dan ideologis. Baginya, yang menentukan adalah aturan umum kemanusiaan dan sains sosial. Muller berpendapat bahwa metode komparatif yang telah menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa di bidang ilmu lain sebaiknya diterapkan dalam studi agama. Maka studi komparatif agama adalah sesuatu yang utama dengan mengadopsi diktum Goethe. Ia yang tahu satu bahasa, tidak tahu satu bahasa pun. Muller menetapkan, ia yang tahu sesuatu, tidak tahu apapun. Maka studi ilmiah agama merupakan sesuatu yang menjadi keperluan utama sarjana agama untuk mengkaji dan mengetahui agama lain. Studi komparatif ini sepatutnya didasari pada imparsialitas, kesarjanaan yang kritis, dan tanpa syak wasangka atas suatu keyakinan tertentu. Pendekatan ini akan membantu seseorang untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara agama-agama. Singkatnya, bagi Muller, fondasi bagi studi ilmiah dan komparatif agama sudah tegak. Pandangan Muller tentang studi kesarjanaan agama dikembangkan lebih jauh oleh Cornelis P. Thiele pada tahun 1830 sampai 1902 dan Chanty de la Saussure yang hidup dari tahun 1848 sampai 1920. Seorang sarjana agama asal Belanda. Bagi Waardenburg, Muller, Thiele, dan Saussure telah menjadikan studi agama suatu disiplin ilmu yang otonom. Setelah mengelaborasi hal ini, patut dicatat bahwa pendekatan ilmiah mengklaim mengesampingkan ideologi seseorang. Dalam menafsirkan agama, pendekatan ini lahir dari kalangan barat modern yang memandang dunia dari sudut pandang sekuler. Mereka yakin Tuhan menciptakan dunia ini dan membiarkannya bekerja dengan sendirinya. Tuhan tidak lagi mencampur tangan di dalamnya. Mereka menegaskan bahwa sainlah dan bukan agama Yahudi atau Kristen yang membentuk dunia. Mereka meyakini bahwa kebenaran ilmiah berada sebelum kebenaran agama. Jadi, pengetahuan agama harus diteliti, diperiksa, dan diselidiki dengan kritis. Pandangan Bible tentang rentang waktu keberadaan dunia harus ditolak karena sains modern menentukan bahwa dunia pasti jauh lebih tua daripada apa yang dinyatakan oleh Bible. Jadi di era modern ini, metode ilmiah telah mengganti pendekatan agama yang sempat dominan dalam memahami dunia di masa
abad pertengahan. Laju perkembangan sains yang cepat ini sejalan dengan wacana filsafat barat modern yang menetapkan bahwa pengetahuan merupakan keyakinan sejati yang dibenarkan dan tak terkalahkan. Jadi, kriteria kebenaran bukanlah kesejatian pun bukan pula semata kebenaran, melainkan pembenaran yang terkalahkan. Keyakinan sejati itu diverifikasi dan harus selalu mampu mendapat pembenaran. Dengan demikian, pengetahuan agama harus tunduk dan berada di bawah pengetahuan ilmiah. Kalangan barat modern serta kontemporer mempertahankan pendapat bahwa agama berada di dalam sejarah dan karenanya agama berada di dalam sejarah, maka pengetahuan agama berada di bawah pengetahuan sejarah. Pengetahuan sejarah bahkan melingkupi segala macam disiplin ilmu, termasuk pengetahuan agama tanpa kecuali. Salah satu alasan utama para sarjana Bible menerapkan pendekatan ilmiah terhadap Bible dan bukan teologis adalah karena menawarkan penjelasan rasional tentang sejarah kitab suci. Scripture, pendekatan teologis menawarkan penjelasan iman yang non-rasional. Jadi, peran sejarah secara bertahap mewarnai pendekatan teologis. Jika di abad ke-17 dan ke-18, sejarah dianggap bahwa teologi atau pembantu teologi, akan tetapi di abad ke-19, sejarah menjadi suatu bentuk dominan kesarjanaan humanistik. Dengan kata lain, teologi menjadi pembantu sejarah. Maka pendekatan teologis agama Yahudi Kristen tidak lagi memiliki hak istimewa khusus sebagaimana yang dinikmatinya di masa keemasannya, yang merupakan masa kegelapan bagi manusia modern. Sesungguhnya pendekatan teologis bahkan dianggap dogmatis, tidak ilmiah, keterbelakang, konservatif, dan fundamentalis. Sekarang diganti oleh studi-studi ilmiah dan humanistik. Non-reduksionisme dan reduksionisme. Konflik atas pendekatan teologis dan ilmiah terhadap studi agama membawa para sarjana barat kepada paham non-reduksionisme dan reduksionisme. Penganut paham non-reduksionisme mewakili oleh Rudolf Otto pada tahun 1869 sampai 1937 dan Mircea Eliade pada tahun 1907 sampai 1986. Sementara reduksionisme diwakili oleh Fenton, Robert A. Segal, dan Marvin Harris. Para pelopor pandangan non-reduksionisme terhadap agama beranggapan bahwa agama merupakan gejala yang unik. Dalam pandangan mereka, makna agama tidak dapat dialihkan menjadi makna sosio-psikologis. Hal itu adalah suatu pengalihan yang tidak sahih. Otto yang menulis Das Heilige pendapat tentang kesucian pada 1917 menetapkan bahwa meskipun agama mencakup anasir rasional dalam keyakinan dan konsep,
Kandungan agama tidak dapat seluruhnya didasarkan pada rasionalitas. Agama juga harus mencakup yang non-rasional. Jadi agama tidak dapat berpadu. Jadi, agama tidak terpadu semata-mata atau bahkan secara esensial dari kecakapan rasional watak manusia. Dalam pandangannya, sesungguhnya terdapat aspek non-rasional agama. Selain aspek rasional, kecakapan etika dan estetika kemanusiaan, ia meyakini ide kecakapan keempat yang menjadi fondasi semua agama. Kecakapan suci menjadi basis a priori yang tak teruraikan bagi semua agama. Unsur ini dan benda yang diamatinya pada akhirnya adalah non-rasional karena ia tak berwujud. Ia mengandung makna berlebih dan dengan demikian menjadi di luar kemungkinan pemberian atau analisis. Otto mengeluarkan agama dari ranah analisis ilmiah sosial sebagai sebuah konstruk atau merupakan bagian dari budaya. Agama menjadi sesuatu yang terpisah dari konstruk manusia lainnya. Ia didasarkan pada kecakapannya sendiri, dan dengan demikian hanya dapat dipahami dan dalam bahasanya sendiri. Otto berpendapat agama bisa dianalisa dalam hal rasionalitas, etika, atau kemasyarakatan lainnya. Dalam pandangannya, agama hanya dapat dianalisa dalam hal unsur unik non-rasionalnya. The transcendental other tidak dapat dijelaskan karena tidak teramati dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam analisa sosial ilmiah. Keberadaannya dan konsepsinya yang berkaitan dengan dirinya muncul semata-mata dari pengalaman dan keyakinan per orang. Kepercayaan bahwa the transcendental other wujud dan pengalamannya membentuk bagian dari data dan bukannya bagian dari analisa. Otto mencampur masalah ini dengan menguntulkan bahwa hanya seseorang yang memiliki pengalaman ini yang dapat memahami karyanya. Ia belak-belakan menyarankan bahwa mereka yang belum pernah mengetahui perasaan keagamaan sedemikian baiknya berhenti membaca bukunya. Singkatnya, bagi Otto, agama adalah sesuatu kategori unik dan tak teruraikan atau sui generis dan a priori. Posisi ini menganugerahkan agama atau yang suci dengan hak istimewa tertentu di atas gejala budaya lainnya. Agama memiliki suatu kelebihan makna yang melampaui aspek estetika dan rasionalnya sendiri. Pemikiran serupa ditemukan dalam tulisan Mircea Eliade. Ia bersiteguh bahwa makna gejala keagamaan dapat dipahami hanya jika ia dikaji sebagai sesuatu yang bersifat agama. Apa yang ia maksudkan dengan tak teruraian adalah ketidakmampuan untuk menganalisa agama dari sudut pandang lain, selain para pemeluknya sendiri. Menurutnya, agama dapat dianalisanya dalam keagamaan alih-alih misalnya psikologi atau sosiologis, karena demikianlah bagi pemeluknya. Eliade menyatakan, suatu gejala keagamaan hanya akan dianggap demikian jika hal itu ditangkap pada tatarannya sendiri. Maksudnya, jika hal itu dikaji sebagai sesuatu yang bersifat agama, mencoba menangkap inti gejala tersebut secara sosiologis, ekonomi, linguistik, seni, atau kajian lainnya merupakan kesalahan, karena itu hanya akan gagal menangkap unsur padanya yang unik dan tak teruraikan atau unsur kesucian. Dalam pandangannya, menilai suatu gejala keagamaan atau metafisik. Seseorang harus meyakini keberadaan tataran keagamaan dan metafisik. Sebagaimana orang awam tidak mengkualifikasi dalam menilai kesusahan dan seni pada tataran moral. Karena melibatkan kekacauan tataran, mereka yang tidak yakin adalah
orang awam yang tidak berkualifikasi atau berpendapat apapun tentang keyakinan mistis, dan agama lainnya. Suatu kenyataan spiritual tidak dapat dinilai tanpa mengetahuinya. Dan hal itu tidak dapat diketahui tanpa merenungkannya pada tataran keberadaannya. Hanya dengan mencintai kenyataan suprasensio, yaitu meyakini keberadaan dan otonominya, suatu pengalaman metafisik, dogma, dan mistik dapat dinilai diterima atau ditolak. Eliade memiliki empati and feeling, menanggapi dengan sangat serius sudut pandang para penganut termasuk keyakinan mereka. Eliade bersikukuh bahwa tidak hanya gejala mitis dan keagamaan lainnya harus dipahami dalam hal keagamaan yang tak teruraikan para penganutnya, tetapi hanya para sarjana yang mereka sendiri adalah para penganutlah yang mampu secara pantas memberikan penafsiran atas gejala tersebut. Jadi, ia menegaskan bahwa para sarjana sendiri harus merupakan para penganut dalam asal mula keagamaan, fungsi, makna, kebenaran, serta kenyataan mitis dan kesucian. Singkat kata, kalangan non-reduksionis membela keberagamaan agama terhadap sains sosial. Mereka membela ketaktururaikannya analisa keagamaan dari asal mula, fungsi, dan berdasarkan sebagai menangani jantung agama. Mereka mengklaim bahwa suatu penafsiran agama secara keagamaan penting dan ketaktururaikan dalam pandangan mereka, permasalahan kebenaran berada di luar alam ilmiah sosial, berbeda dengan para pendukung pandangan agama yang non-reduksionis. Vento Robert A. Segal dan Marvin Harris menolak pandangan non-reduksionis tentang ketaktururaikannya yang suci. Vento menyerang konsep agama sebagai sui generis, yaitu sebagai suatu datum primer yang dapat dipahami hanya dalam diri sendiri. Dalam pandangannya, setiap upaya sistematis untuk memahami gejala mengurangi gejala tersebut. Dalam studi mitis, agama, atau gejala lainnya, penafsiran sistematis perlu menerjemahkan gejala tersebut ke dalam peristilahan keilmuan, menyederhanakannya, dan mempersempit sudut pandangannya. Non-reduksionis telah mengecilkan kerumitan suatu gejala sehingga muat masuk ke dalam pandangan mereka. Dengan memiliki pandangan yang sama, Robert A. Segal-Holtz berpendapat bahwa kalangan non-reduksionis meremehkan pertanyaan mendasar tentang sifat, asal mula, fungsi, makna, objek, dan kebenaran agama. Menurut Segal, Allende berpendapat benar bahwa Homo religiosus memiliki hasrat dan nostalgia yang kuat tentang yang suci. Namun, pada peringkat analisis yang lebih dalam, para sarjana aliran reduksionis berhak untuk mencoba menjelaskan secara psikologis dan cara lain menyebabkan dan syarat hasrat tersebut yang lain diungkapkan dalam bahasa agama. Allende sangat benar bahwa Homo religiosus menerima yang suci sebagai suatu yang kebenaran transenden, pamuncak.
Pada analisis yang lebih dalam, para sarjana reduksionis berhak untuk mencoba menjelaskan secara sosiologis dan cara lain dasar-dasar dan konsekuensi keyakinan demikian dalam suatu kenyataan suci. Para sarjana reduksionis juga berhak untuk secara kritis menimbang upaya keagamaan untuk membenarkan keyakinan demikian. Demikian juga, Marvin Harris mengisyaratkan bahwa meskipun analisis internal merupakan data antropologis yang penting, hanya analisis luar yang secara ilmiah memadai, yaitu dari segi keterkiraan yang terbuka terhadap pemalsuan. Ia berdalih bahwa anggota suatu sistem sosial mungkin tahu bahwa yang mereka yakini, tetapi mereka mungkin tidak mampu menentukan dengan ketelitian ilmiah alasan mereka meyakininya. Analisis luar memberikan kerangka analitis ilmiah yang sepatutnya yang dapat menilai alasan suatu keyakinan dalam cara yang dapat diuji. Masalah kedua, soal ketergantungan pada orang dalam adalah bahwa itu hanya akan mencegah analisis perbandingan yang sepatutnya. Jika penjelasan setiap agama hanya dapat diperiksa dari segi penjelasan internal, maka menjadi mustahil untuk membandingkannya dengan agama lain, karena kerangka rujukan internal akan menjadi tak terbandingkan. Dalam pandangan pendukung reduksionisme, metodologi Eliade memiliki kekurangan dalam ketegasan ilmiah. Teori-teori Eliade tidak dapat diuji atau diverifikasi secara empiris. Penelitiannya tidak bebas nilai. Penggunaannya akan sumber daya dianggap perlu dipertanyakan karena selektivitasnya. Karyanya kekurangan penalaran induktif. Penggunaannya akan imajinasi dan intuisi tidak ilmiah. Maka jalan dengan waktu, dalam sudut pandang orang barat, pendekatan teologis tidak lagi relevan dalam menafsirkan agama. Pendekatan demikian sudah dilampaui oleh studi-studi humanistik yang mengkaji hal-hal yang lebih rumit. Keadaan ini cocok dengan konteks peradaban barat yang worldview-nya mengalami perubahan sejalan dengan perubahan keadaan. Namun, keadaan ini tidak mutlak berlaku bagi agama Islam, sebab worldview agama Islam tetap sama meskipun terjadi perubahan waktu, sebagaimana akan dijelaskan di bawah. Pendekatan teologis atau ilmiah. Kalangan orientalis modern dan kontemporer menerapkan pendekatan ilmiah terhadap studi Islam. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini lebih ilmiah dibanding pendekatan teologis. Berbeda dari pendekatan teologis yang mereka anggap bias, berprasangka, dan subjektif. Pendekatan ilmiah dianggap tidak bias, tidak berprasangka, dan objektif. Ini menyiratkan permasalahan yang lebih dalam, yaitu mereka yang bukan berasal dari agama Islam mengalihkan pemikiran keagamannya ke dalam studi humanistik. Masalah ini dikenal secara akademis sebagai masalah outsider atau insider dalam menafsirkan agama. Jadi, outsider merujuk kepada mereka yang bukan bagian dari agama yang sama menerapkan studi ilmiah ke suatu agama. Sebaliknya, insider merujuk pada mereka yang merupakan bagian agama yang sama dan menerapkan pendekatan teologis serta ideologis terhadap agamanya. Jadi, terinspirasi oleh penerapan pendekatan ilmiah terhadap agama Yahudi Kristen, orientalis pada gilirannya
menerapkannya terhadap Al-Quran, sirah atau perilaku kehidupan Nabi, hadis, syariah, dan kalam. Studi Islam telah didekati oleh orientalis modern dan kontemporer melalui pendekatan ilmiah. Penerapannya terhadap Al-Quran, hadis, dan syariah bertentangan dengan pandangan mapan kalangan Muslim. Meskipun orientalis mengklaim bahwa pendekatan ilmiah bersifat imparsial, tidak bias, objektif, tetapi pada prinsipnya pendekatan ini dipenuhi dengan pengalaman keagamaan dan budaya mereka sendiri. Orientalis telah memperlakukan studi Islam sebagaimana sarjana Kristen memperlakukan teologi Kristen di abad ke-19 yang secara historis kritis mengkaji kehidupan Yesus dan menggunakan pendekatan kritik sumber terhadap studi Bible. Wawasan orang Barat terhadap agama-agama yang memiliki sejarah panjang bersifat teruniversalkan dan terglobalkan. Wawasan demikian tidak jalan dengan ajaran Islam. Terapan kritik historis merupakan hasil dari worldview sekuler yang memandang sejarah sebagai sumber utama pengetahuan. Sementara dalam ajaran Islam, wahyulah yang merupakan sumber utama pengetahuan. Pemisahan teologi dan sejarah, wahyu dan nalar, subjektif dan objektif, sebagaimana terjadi pada masyarakat Barat merupakan hasil dari proses sekularisasi dan historisasi terhadap agama Yahudi Kristen. Islam tidak memiliki permasalahan demikian. Islam adalah agama wahyu, bukan agama sejarah. Islam bersifat unik, final, dan pemuncak, tidak dapat menjadi sasaran perubahan berdasarkan keadaan dan suasana. Islam dan permasalahan penafsiran outsider atau insider. Sebenarnya debat antara reduksionisme dan non-reduksionisme pada dasarnya berakar pada sejumlah konsepsi yang dipahami sebagai final dan finalitas suprarasional, maka perspektif sosial budaya tidaklah memadai. Namun jika agama dipahami sebagai non-final, maka pada maka dapat dikonversikan ke dalam studi sosial dan humanistik. Dalam kasus agama Islam, asalnya adalah Tuhan, dan karenanya wahyu tidak dapat diubah dan diganti. Agama Islam sudah sempurna sejak awal, tidak memerlukan penjelasan dan konversi dari studi sosial dan humanistik. Syekh Muhammad Nahwib Al-Atas dengan tepat mengamati bahwa Islam tidak sekedar nomina verbal yang menandakan bahwa Islam yang menandakan kepasrahan kepada Tuhan, tidak juga nama suatu agama. Agama Islam terdiri atas firmasi atas keesaan Tuhan atau tauhid, sekaligus atas kenabian Muhammad. Jadi watak dan bentuk Nabi Muhammad adalah watak dan bentuk kepasrahan kepada Tuhan. Uji afirmasi sejati keesaan Tuhan adalah bentuk kepasrahan
kepada Tuhan tersebut. Hanya karena bentuk kepasrahan dijalankan oleh agama yang mengafirmasi keesaan Tuhan sejalan dengan verifikasi atas afirmasi tersebut bahwa suatu agama itu disebut Islam. Islam adalah nama benda suatu agama yang diberikan oleh Tuhan. Nama pemberian Islam dimaklumi oleh beberapa orientalis kontemporer. Mengomentari penamaan agama Islam, Wilfred Cantwell Smith misalnya berpendapat bahwa Islam adalah nama yang built-in. Dalam pandangannya, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dengan komunitas agama lain. Menurutnya, nama agama Hindu diperkenalkan di India oleh Muslim. Shinto diperkenalkan di Jepang oleh Cina. Kristen diperkenalkan oleh Kaisar Romawi dan nama-nama modern perkembangan di Eropa untuk tradisi lainnya. Bagi Muslim, Islam adalah agama wahyu. Sebagaimana dengan tepat dinyatakan oleh Al-Atas, seluruh anasir inti agama, namanya, keyakinan, dan amalannya, ritual-ritualnya, ajaran-ajarannya, dan sistem keyakinannya diberikan oleh wahyu dan ditafsirkan dan didemonstrasikan oleh Nabi melalui kata-katanya dan tauladannya. Tidak dari tradisi budaya yang mutlak mengalir dalam arus kesejarahan. Agama wahyu hanyalah yang sadar akan kebenarannya sejak semula, dan bahwa pengetahuan diri berasal dari sumber kekal, yakni wahyu itu sendiri, bukan dari sejarah. Dalam pandangan Al-Atas, karena sumber asal Islam adalah wahyu, prinsip-prinsip fundamentalnya tidak mengalami perubahan. Berjalannya waktu, perubahan keadaan, prinsip-prinsip fundamentalnya tetap sama meski dalam waktu yang berbeda. Prinsip-prinsip fundamentalnya bersifat tetap dan tidak takluk terhadap perubahan kesementaraan. Worldview Islam dicirikan dengan suatu otentisitas dan finalitas yang menunjuk pada apa yang memuncak dan memprovokasikan suatu pandangan realitas dan kebenaran yang melingkupi sekaligus keberadaan dan kehidupan dalam perspektif total, yang anasir fundamentalnya secara permanen mempan. Jadi perbedaan dari peradaban Barat dalam tradisi budaya keagamaan dan keilmuan Islam tidak pernah ada suatu bangunan pemikiran dalam jumlah besar yang didasarkan pada materialisme atau idealisme yang didukung oleh sejumlah pendekatan metodologis semacam empirisme, rasionalisme, dan realisme, nominalisme, pragmatisme, positivisme logis, dan kritisisme. Maka mengglobalkan pendekatan ilmiah terhadap segala agama termasuk Islam berarti menarik Islam ke dalam citra Barat yang merupakan wawasan imperialistik. Pendekatan ilmiah spekulatif terhadap agama Islam menjadikannya kabur dan terbuka untuk perbaikan di masa depan. Sementara Islam adalah agama wahyu dan bukan bentuk budaya. Karena Islam tidak sama dengan agama lain. Sekadar studi ilmiah agama tidaklah dapat
diterapkan terhadap Islam. Namun, studi ilmiah agama yang didasari pada rasionalisme sebagaimana telah dibahas secara mendalam dan luas oleh para sarjana barat modern bisa cocok untuk Kristen dan Yahudi. Kenyataannya sejatinya worldview Yahudi Kristen berubah sejalan dengan waktu. Worldview Yahudi Kristen abad pertengahan memerlukan perubahan di masa pencerahan, sebagaimana juga memerlukan perubahan di waktu sekarang dan masa depan. Untuk alasan ini, pandangan reduksionistik Kristen dan Yahudi bisa jadi cocok untuk worldview Yahudi Kristen yang terus berubah. Penafsiran orientalis yang simpatik dan empatik terhadap Islam. Setelah meneliti perihal konversi suci agama Islam menjadi suci humanistik, patut kita bahas perihal orientalis sebagai outsider. Berbeda dari para sarjana sebelumnya, beberapa sarjana barat kontemporer seperti Montgomery Ward pada tahun 1909 sampai 2006, Wilfred Caldwell-Smith tahun 1916 sampai 2000, Anne Marie Schimmel tahun 1922 sampai 2003, dan Jacob Wardenberg lalu pada tahun 1930 menetapkan pemikiran tertentu yang cenderung sejalan dengan pemikiran kalangan muslim. Meski sebagian pemikiran mereka tetap bertentangan dengan pandangan mapan kalangan muslim, tetapi pandangan mereka terhadap aspek tertentu Islam telah menelikung para sarjana sebelumnya. Watt misalnya, secara pribadi yakin bahwa Muhammad adalah benar-benar nabi dan mendorong kaum Nasrani untuk mengakui fakta ini. Karena Muhammad adalah nabi, Al-Quran sebaiknya diterima sebagai sesuatu yang asal mulanya ilahi. Watt meski demikian menyarankan untuk tidak menggunakan ungkapan Allah berfirman dan Muhammad bersabda ketika mengacu kepada Al-Quran, tetapi cukup menyatakan Al-Quran menyatakan. Kepaksaan pernyataan ini dimaksudkan untuk menghindari perihal apakah Al-Quran itu wahyu atau bukan. Watt tidak berurusan dengan perihal metodologi. Malah metodologi yang simpatik atau empatik ditemukan dalam tulisan Wilfred Caldwell-Smith, Anne Marie Schimmel, dan Jacob Wardenberg. Mereka kurangnya keadilan dan yang merebak dalam studi Islam. Bagi mereka, Islam sebaiknya dipandang dan dikaji dalam dan melalui prinsip-prinsip dan standarnya sendiri. Wilfred Caldwell-Smith, misalnya, berpendapat bahwa agar suatu pernyataan tentang suatu agama itu sahih, maka pernyataan itu tidak hanya harus terterima bagi cendekiawan luar, tetapi juga benar atau sahih bagi mereka dari dalam agama tersebut. Smith mengklaim bahwa tidak ada pernyataan tentang suatu agama yang sahih kecuali dapat diakui oleh para penganut agama tersebut. Smith mengatakan, hujah termasuk dalam dirangkum. Hujah tersebut dapat dirangkum dengan ringkas dalam ungkapan pronominal, bentuk tradisi keilmuan barat dalam kajian terhadap agama asing adalah berupa ungkapan mandiri itu. Inovasi besar pertama baru-baru ini adalah personalisasi keyakinan atau agama yang diamati sehingga muncul pembahasan dengan mereka. Kini si pengamat menjadi terlibat secara personal sehingga keadaannya adalah kami bicara tentang mereka. Langkah berikutnya adalah dialog, di mana kami berbicara
Setelah penerapan metode ini, Smith mengkaji Islam sebagai tradisi keberagamaan Smith menyatakan hujan tersebut dapat dirangkum dengan ringkas dalam ungkapan pronominal. Bentuk tradisi keilmuan Barat dalam kajian terhadap agama asing adalah berupa ungkapan mandiri. Inovasi besar pertama baru-baru ini adalah personalisasi keyakinan atau agama yang diamati sehingga muncul pembahasan dengan mereka. Kini si pengamat menjadi terlibat secara personal sehingga keadaannya adalah kami bicara tentang mereka. Langkah berikutnya adalah dialog, di mana kami berbicara kepada kalian. Jika ada pihak yang mendengar dan imbal balik ini dapat menjadi kami membicarakannya atau membahasnya dengan kalian. Puncak kemajuan ini adalah pembahasan dengan sesama tentang kita. Setelah penerapan metodologi ini, Smith mengkaji Islam sebagai tradisi keberagamaan yang secara kumulatif berkembang dalam sejarah yang ditafsirkan dan dijadikannya oleh para pemeluknya yang taat. Seorang sarjana Barat lainnya yang empatik dalam kajiannya terhadap Islam adalah Annemarie Schimmel. Ia menawarkan pendekatan fenomenologis terhadap Islam. Ia berupaya memecahkan sejumlah tanda atau ayat yang melalui keragamannya menunjuk kepada kebenaran tunggal. Dengan penerapan pendekatan fenomenologis, ia memberikan Islam sebagai suatu sistem tanda. Baginya, Islam mengajarkan bahwa dunia seperti buku berisi tanda-tanda. Tanda-tanda ini membimbing manusia dari yang di luar ke Sang Pencipta, bahwa Hajar Aswad di Ka'bah dan Zam-Zam di dekatnya. Kubah batu di Yerusalem, air hujan penuh berkah di wilayah yang kekeringan, dan salat sunnah istisqa, doa memohon hujan bersama ciptaan lainnya adalah perwujudan dari aspek-aspek suci alam. Bahwa hubungan antara Tuhan dan manusia sedemikian mendalam. Secara umum, Schimmel memberikan Islam sebagai mana dilakukan banyak Muslim. Artinya, ia memberikan Islam dengan cocok dalam pemberian keseluruhannya tentang Islam. Ia memandang mistisisme dan di dalamnya cinta mistis sebagaimana diungkapkan dalam sajak mistik sebagai nilai dan makna sejati tertinggi spiritualis Muslim. Pendukung lainnya, penafsiran empatik tentang Islam adalah Jacques Wardenburg. Ia adalah sarjana agama Barat kontemporer terhadap yang masih hidup. Baginya, metodologi dalam mengkaji Islam yang paling sesuai adalah untuk berempati terhadap iman dan keyakinan Muslim. Baginya, data yang memiliki makna atau arti keagamaan harus dikaji tidak dalam perspektif outsider, tapi insider. Studi Islam sebagaimana dirumuskan oleh sebagian besar sarjana Barat non-Muslim cenderung bersikap tidak adil dalam dimensi makna Al-Quran. Dengan sikap ini, ia mengusulkan untuk mengkaji Islam sebagai sistem pemaknaan, jejaring tanda atau bahkan sistem tanda keagamaan atau jejaring data yang dijadikan sebagai karakter tanda oleh Muslim. Baginya, pendekatan ini memiliki keuntungan yang jelas. Pertama, menghindari pelanggaran imperialistik
dari konsep yang diciptakan Barat yang secara mendasar asing bagi Islam sendiri. Kedua, secara positif menggiring kepada semacam penyelidikan yang berjalan bersama dengan fokus ketertarikan Muslim. Sejarah Islam pada hakikatnya adalah sejarah cara tanda-tanda. Ini telah ditafsirkan di dalam masyarakat Muslim sepanjang sejarah. Ketiga, dapat membawa kepada pemahaman yang lebih baik atas pola makna tertentu yang mendasar dan berulang dalam pemikiran dan perbuatan di dalam masyarakat Muslim. Menjernihkan lebih jauh tentang sistem pemaknaan, Vanderburg menyatakan bahwa pendekatan ini lahir dari keinginan untuk memahami Islam secara keilmuan dengan detektif, berlaku adil terhadap sejumlah cara yang telah dibangun kaum Muslim. Pendekatan ini juga menawarkan kerangka kerja deskriptif untuk menyelidiki melalui data faktual apa makna Islam dan anasirnya bagi umat Islam. Jadi pendekatan ini masuk akal bagi Muslim. Dan memberi tuntunan serta makna dalam hidup mereka. Pendekatan Islam sebagai sistem pemaknaan menyebabkan Wardenburg menetapkan bahwa Islam adalah semacam sistem. Pendekatan ini menunjukkan suatu cara hidup. Pendekatan ini memampangkan dan mengakui beragam ungkapan dan bentuk budaya dan keagamaan, tetapi di dalam batas-batas normatif. Islam sebagai suatu sistem pemaknaan menandakan norma-norma transenden di luar dari norma sosial. Suatu realitas transenden di luar yang empiris. Melalui Al-Quran, pendekatan ini memberikan wawasan fundamental tertentu dan makna dasar yang dapat menjadi jalan bagi para pengikutnya. Pendekatan ini menyampaikan disiplin tertentu dalam kehidupan para penganutnya. Orientasi hidup dasar lainnya, khususnya berhala, syirik, atau ateisme, dilarang karena bertentangan dengan konsep tauhid dalam Islam. Usul Wardenburg untuk mengkaji Islam sebagai suatu sistem pemaknaan merupakan cara yang empatik untuk memahami Islam. Usulnya ini mengingatkan kita dengan karya-karya Toshihiko Izutsu yang menerapkan semantik Al-Quran. Yang ia maksudkan dengan semantik adalah studi analitis atas kata-kata kunci suatu bahasa dalam rangka pada akhirnya sampai pemahaman konseptual worldview para penutur bahasa itu sebagai alat yang bukan hanya untuk berbicara dan berpikir, tetapi lebih penting lagi untuk menelurkan konsep dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Jadi semantik Al-Quran artinya worldview Qurani, yaitu visi Qurani alam semesta. Semantik Al-Quran berurusan terutama dengan permasalahan bagaimana dari sudut pandang Al-Quran dunia being disusun, apa konstituen utama dunia, dan bagaimana mereka saling terhubung. Cara yang simpatik atau empatik dalam memahami Islam melalui pendekatan personal Smith atau pendekatan fenomenologis Kimmel atau sistem pemaknaan Wardenburg atau semantik Al-Qur'annya Izutsu harus disambut karena semua pendekatan itu memberikan agama Islam sebagaimana Muslim menafsirkannya. Sudut pandang mereka serupa dengan sudut pandang Muslim. Muslim dapat memperoleh keuntungan banyak dari penelitian mereka ini. Namun, masih ada masalah dengan semua pendekatan ini. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita lihat tanggapan ulama tentang perihal penafsiran outsider atas Islam.
Tanggapan sarjana Muslim perihal penafsiran outsider atas Islam. Patut disayangkan hanya sedikit sarjana Muslim kontemporer yang membahas perihal penting ini. Mereka memiliki sejumlah pandangan yang seragam dan berbeda tentang hal ini. Mereka memiliki kesamaan pandangan ketika mereka menolak prasangka keagamaan, budaya, atau suatu bentuk intelektual yang mendasari para sarjana barat dalam kajian mereka akan Islam. Namun, mereka tidak sepakat dalam perihal pendekatan keilmuan. Fazlur Rahman, wafat tahun 1988 misalnya, berpendapat bahwa dengan menimbang kejujuran, pandangan terbuka, dan pikiran imbang di pihak outsider, perbedaan intra-Islami dapat melintasi perbedaan inside pada tingkah intelektual. Ia menyimpulkan pemahaman intelektual dan apresiasi akan Islam cukup dimungkinkan bagi non-muslim yang tidak berprasangka, peka, dan berpendidikan. Dalam pandangannya, pemahaman ini sama mungkinnya bagi non-muslim. Seperti para muslim, ia menolak reduksionisme historis dan menyambut pendekatan fenomenologis dengan syarat bahwa para penggunanya mengakui Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan pembeda normatif bagi semua ungkapan dan pemahaman Islam. Memiliki pandangan yang lebih afirmatif daripada Fazlur Rahman, Muhammad Abdul Rauf berpendapat bahwa pemahaman outsider akan Islam tidak berterima kecuali keunikan kebenarannya juga diakui. Ia memuji pemahaman outsider akan Islam karena hal itu sungguh telah memperkaya hazanah Islam dalam banyak hal. Pendekatan ini juga memberikan tantangan menguntungkan bagi ulama. Dalam pandangan Abdul Rauf, orientalis yang memiliki pendapat yang adil telah berperan penting dalam mengungkapkan beberapa pencapaian peradaban Islam kepada masyarakat Barat. Namun, ia juga memperingatkan bahwa penafsiran outsider jika demi bersikap ilmiah, asal mula Islam dijelaskan sebagai muncul akibat gejala ekonomi atau budaya lainnya. Bagi Abdul Rauf. Apapun yang mungkin dikatakan tentang Islam dalam kaitannya dengan tempat dan waktu kemunculannya, klaim unik dan berkesaksian benar atas para penganutnya tidak dapat dikesampingkan. Memiliki pandangan yang lebih kuat dari Abdul Rauf, Muhammad Mustafa Al-Azhami sepenuhnya menolak penafsiran outsider akan Islam. Ia menyatakan siapapun yang menulis tentang Islam wajib sedari awal menentukan apakah ia yakin atau tidak akan Muhammad sebagai nabi. Para sarjana yang mengakuinya sebagai utusan yang asli, termulia di antara para nabi, menikmati kepustakaan hadis dan wahyu ilahi yang luar biasa sebagai sumber inspirasi mereka. Demi kebutuhan mereka memiliki kesamaan yang tak terhingga, bahkan sepenuhnya sepakat pada hal-hal fundamental. Apapun variasi minor yang muncul karena pergeseran keadaan sepenuhnya alami dan manusiawi. Namun, mereka yang menolak pandangan ini konsekuensinya pasti menganggap Muhammad sebagai orang gila, ngawur, atau penipu yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ini adalah sikap yang diambil oleh This is the adopted stance of all
Muhammad dishonesty or the Quran fallacy. What would hinder the from accepting Islam? Ilmiah studi agama terhadap Islam, cara yang simpatik dan empatik dalam memahami. Pada tahap ini, patut kita menganalisa tanggapan ulama terhadap hal ini. Pandangan Rahman dapat dibenarkan karena kebenaran Islam sampai tahap tertentu dapat dipahami secara ilmiah. Namun pendekatan ilmiah harus berada dalam tataran worldview Islam. Pendekatan ini harus sejalan dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Dalam kata-kata Abdur Rauf. Klaimnya yang unik berdasarkan kebenaran dan atas pengikutnya tidak dapat diingkari. Pandangan Al-Azhami berbicara tentang pernyataan yang menantang. Jika para sarjana studi Islam yang simpatik dan empatik memandang Muhammad sebagai nabi, mengapa mereka tidak memeluk Islam? Namun jika mereka tidak memandang beliau sebagai nabi, tidakkah ini artinya beliau adalah nabi palsu? Jadi, apakah mereka menerima atau mengelak mengakuinya sebagai nabi? Ia harus ditentukan. Setelah menyatakan ini, pandangan simpatik atau empatik para sarjana barat dapat memahami Islam. Masih menyisakan perihal yang belum tuntas. Perihalnya bukan apakah kalangan orientalis dapat memberikan secara simpatik atau empatik pandangan Muslim akan makna Islam dengan segala nasirnya. Perihalnya adalah apakah orientalis simpatik atau empatik dapat menerima pandangan itu sebagai makna Islam sejati dengan segala nasirnya bagi Muslim. Perihalnya adalah apakah orientalis simpatik atau empatik dapat menerima agama Islam sebagai makna konsius agama bagi Muslim. Perihalnya adalah apakah mereka dapat mengagama Islam sebagai makna sejati agama bagi Muslim. Anggaplah orientalis simpatik atau empatik dapat menerima makna sejati agama Islam bagi Muslim. Bagaimana mereka bisa menerima makna sejati agama Islam ketika mereka sendiri menolak menerima agama Islam. Mereka dapat mengikuti untuk menghormati sudut pandang Muslim, tetapi rasa hormat ini sendiri mengecoh diri mereka. Seseorang tidak dapat menghormati apa yang mereka tolak. Selama mereka adalah non-Muslim, mereka tidak dapat menerima sudut pandang Muslim. Perubahan atau keyakinan adalah prasyarat atas penerimaan. Selain itu, celah masih tersisa antara intelektual dan keyakinan. Cara yang simpatik dan empatik memahami Islam tidak berhubungan dengan keyakinan. Perihal di sini tidak semata-mata bermula dari bagaimana aspek keagamaan Islam sebaiknya secara simpatik dikaji dan secara empatik ditafsirkan. Perihalnya adalah studi keagamaan Islam secara inheren terkait dengan keyakinan akan ajaran-ajaran mendasarnya sekadar karena outsider adalah non-Muslim. Mereka tidak meyakini Islam. Keadaan semacam ini menempatkan metodologi simpatik atau empatik
tetap tidak memadai dari sudut pandang studi keagamaan Islam. Ulama di masa lampau telah secara inherent mengaitkan studi keagamaan Islam dengan moralitas. Ini telah mapan di dalam tradisi keilmuan Islam. Maka mereka malah mewujudkannya pada diri mereka. Metodologi berasal dari ilmu hadis. Pada tahap ini patut kita mengevaluasi metodologi mapan sebagaimana diajukan oleh ulama masa lampau atau ulama salaf. Berikut ini dijelaskan metodologi ilmu hadis, usul fikih dan tafsir. Ulama masa lampau sesungguhnya menerapkan pendekatan ilmiah dalam menyelidiki kesahihan dan otentisitas hadis. Nalar ditetapkan dalam mengkritisi hadis pada tiap tahapannya. Nalar ditetapkan dalam pembelajaran dan pengajaran hadis, dalam menilai para periwayat dan memadai untuk kemapanan, kesahihan dan otentisitas hadis melalui pendekatan keilmuan belaka. Alasannya adalah karena kecakapan nalar tidak dapat menerima atau mencampakkan hadis Nabi. Kitab-kitab hadis menyatakan, misalnya bahwa Nabi biasa tidur dengan berbaring pada sisi kanan dan sebelum merebahkan dirinya di tempat tidur, ia biasa membaca bacaan doa tertentu. Setelah bangun tidur, ia biasa membaca doa juga. Ia biasa meminum air dengan 3 helaan napas dengan menggunakan tangan kanan untuk memegang cawannya dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan ini memiliki kemungkinan seseorang dapat tidur terlentang atau dengan berbaring dengan sisi kanan atau kiri, tiap posisi memungkinkan. Jika dan hanya jika kecakapan nalar digunakan, posisi tertentu memungkinkan dan posisi lainnya tidak mungkin dinyatakan. Hal yang sama juga berlaku bagi doa dan meminum air dan seterusnya. Dalam semua kondisi ini, al-akal tidak dapat setuju atau menolak. Yang tepat atau tidak tepat dapat ditentukan hanya melalui saksi mata dan periwayat yang andal terpercaya. Maka akal sendiri menandakan pentingnya keberadaan periwayat yang jujur dan terpercaya, sebagaimana dinyatakan Ibnu Abi Hatim al-Razi. Otentisitas suatu hadis diketahui melalui asalnya yang datang dari periwayat yang terpercaya dan pernyataannya itu sendiri harus sepadan sebagai pernyataan nubuwah. Maka periwayat yang terpercaya merupakan syarat yang diperlukan untuk menentukan kesahihan dan otentisitas hadis. Para sarjana muslim masa lampau menghasilkan banyak karya untuk memeriksa dan menyelidiki para periwayat. Mereka mengembangkan ilmu ar-rijal al-hadis atau ilmu periwayat hadis. Ilmu secara kritis meneliti dan menggali kehidupan para periwayat. Ilmu ini muncul sebagai akibat dari kemunculan para periwayat hadis. Sesungguhnya ilmu ini unik dari segi sifatnya yang rinci dalam meneliti, imparsialitas dan kejujuran sempurna dan secara menyeluruh memeriksa kerincian dan objektivitas dari kehidupan para periwayat. Jadi ilmu jawal tadi muncul demi mengunjung isnad. Banyak sarjana muslim membahas asal mula isnad. Menyanggah pandangan kaum orientalis tentangnya menunjukkan peran pentingnya penggunaannya dalam keseluruhan korpus karya tulis muslim dan mengumpulkan nama-nama para periwayat yang dapat dipercaya dan yang penipu. Jadi tidak diperlukan lagi mengulanginya. Yang jauh lebih relevan bagi riset saat ini adalah kepribadian dan karakter para periwayat, yaitu kriteria para periwayat yang dapat dipercaya dan yang pembohong. Bagi kepentingan metodologi hadis, tisikoh
dapat dipercaya merupakan syarat utama bagi suatu hadis autentik. Seluruh muhaddisun sepakat bahwa tradisi kenabian hanya dapat diterima jika ia diriwayatkan oleh periwayat yang dapat dipercaya. Al-Khatib Al-Baghdadi mencatat sejumlah ungkapan para tabi'in bahwa la yahditsu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam illa tsaqaf. Seseorang tidak boleh melaporkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali oleh mereka yang dapat dipercaya. Jadi, penerimaan akhir suatu riwayat tidak hanya terletak pada ketetapan dan otentisitasnya, tetapi juga kejujuran para periwayatnya. Jujur atau dapat dipercaya artinya perilaku yang lurus dan ilmu yang sahih. Maknanya, dalam pandangan Al-Suyuti, seorang muslim yang telah mencapai kedewasaan waras tidak melakukan maksiat dan yang patuh pada aturan dan norma masyarakatnya. Mirip dengan itu, Ibnu Mubarak 118-181 mendefinisikannya sebagai memiliki karakter pribadi yang sholat jamaah, menghindari nabi atau minuman yang cenderung mengalami proses fermentasi saat disimpan lama, menghindari berkata bohong mesti kecil selama masa hidupnya setelah dewasa, yang bebas dari kecatatan mental. Para periwayat hadis yang terpercaya tidak memiliki peringkat yang sama. Bagi Ibnu Abi Khatib Al-Razi D 327 sampai atau 939 ada 4 peringkat. Ia mengacu pada urutan kemuliaan. Peringkatnya adalah 1. Risikoh, terpercaya atau mutkin, tempat. 2. Sodik, jujur. Muhalluhu al-sod, kedudukannya jujur. Atau la ba'sa bihi, dirinya tidak berbahaya. 3. Syekh. 4. Sholih al-hadis, baik atau lurus dalam riwayatnya. Peringkat kedua, tidak seotoritatif yang pertama, dan yang ketiga agak sedikit di bawah yang kedua. Yang keempat, merangkum orang-orang yang riwayatnya mungkin ditulis untuk dibandingkan dengan tulisan yang lainnya. Keberadaan para periwayat yang dipercaya tidak hanya penting dalam menentu otentisitas dan kesohihan tidak hanya hadis, tetapi juga dalam menentukan bahwa yang sebenarnya dari Al-Quran. Sebagaimana diketahui dulu, Musahih Utsmani merupakan scription defectiva, yaitu tidak memakai tanda titik, nakal al-iljim, dan tanda baca nak al-ikrob, tanpa tanda titik dan tanda baca. 2 ayat dari surat Al-Shafar ayat 113 dan 108 misalnya ditulis dengan bentuk aksara yang sama. Wa tarokna alaihi dari ayat 108, wa barokna alaihi. Ayat-ayat ini dapat dibaca dengan pelafalan yang sama. Jadi memungkinkan adanya qiraat ganda, posib, namun pembacaan yang bebas. Sangat dilarang dalam qiraah ilmu pembacaan yang benar. Jadi satu-satunya jalan keluar bagi pembaca yang benar adalah harus mendengar pembaca seorang pembaca yang terpercaya. Ini benar-benar menunjukkan pentingnya riwayat yang bergantung pada periwayatan yang terpercaya. Banyak kalangan sahabat menekankan pentingnya riwayat. Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan, ikutilah dan jangan membuat-buat
maka kamu akan cukup. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Huzaifah ibnu al-Yaman menetapkan, wahai para pembaca Al-Quran, bertakwalah dan ambillah jalan mereka sebelum kalian. Dan bersumpahlah demi Allah, jika kalian tetap, maka kalian akan diikuti oleh pahala, dan jika kalian meninggalkan mereka pada yang ini dan itu, maka kamu akan tersesat. Ittaqillah ya ma'syarul quru wa khuzu tariq man kana qablakum fawallahu la istaqamtum laqad subiqtum sabqan ba'idan wala in taraktumuhum yaminan wasimalan laqad zalaltum jalalan ba'idan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad telah memerintahkan kalian untuk membaca Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'murukum an taqra al-Quran kama ulimtum. Zaid bin Sabit meriwayatkan dari ayahnya bahwa bacaan adalah sunnah dan kamu baca sesuai kamu mendapatinya. Al-qiraah sunnah faqra'u kama tajidunahu. Muhammad ibnu al-Munkadori berkata bahwa pembacaan Al-Quran adalah sunnah, lainnya mengambil dari yang pertama. Qiraah Al-Quran sunnah, ya'khuduha al-akhar an al-awwal. Amir As-Sabi berkata, membaca itu sunnah, maka bacalah sebagaimana generasi yang awal membacanya. Al-qiraah sunnah faqra'u kama qara'a awwalukum. Jadi, qiraah mana saja harus didasarkan pada riwayah yang adalah syarat utama bagi otentisitas dan keberterimaan qiraah. Ini juga demikian karena kapanpun para sahabat dan pengikut berbeda dalam bacaan, mereka akan merujuk kembali pada riwayah dan menyatakan bahwa mereka telah diajarkan demikian oleh Nabi. Oleh karenanya, para sarjana berjima bahwa periwayatan qiraah wajib dipelajari langsung dari qori yang diajarkan. Hal ini sesuai isnad yang kembali hingga kepada Nabi. Al-Qastalani, Ibnu Mujahid, Maki bin Abi Thalib bin Al-Jazari, dan para sarjana semuanya menerima bahwa bacaan harus berdasarkan para riwayah. Ini adalah salah satu syarat diterimanya bacaan. Konsep penting dari riwayat yang terpercaya jelas menunjukkan bahwa meski seseorang dapat mendaki tingkat keilmuan yang tinggi, namun jika moralnya diragukan, maka hadis yang ia riwayatkan ditolak, walaupun isinya benar. Konsensus muhaddisin adalah seluruh ulama, kecuali para sahabat, disyaratkan memperoleh pengakutan kejujuran sikap jika ucapan mereka ingin diterima. Selain itu, Nabi Muhammad memperingatkan untuk berhati-hati pada siapa kita belajar ilmu agama Islam. Rasulullah juga berkata, la taqbalul hadisa illa mimman taqbaluna syahadat. Artinya, jangan terima hadis kecuali dari mereka yang kau terima kesaksiannya. Ibrahim berkata, jika kita ingin belajar dari guru kita telah menanyakannya caranya memperoleh makanan, minuman, tentang
kedatangan dan kepergiannya. Jika ia dapat dibenarkan, maka kami belajar darinya. Kalau tidak, kami tolak. Jadi, riwayat yang terpercaya tidak hanya ditentukan oleh ilmu yang mumpuni, tapi juga oleh karakter diri yang baik. Maka perilaku moral tidak hanya pada tataran aksiologi ilmu, tapi juga pada ontologi dan epistemologi. Dalam mengikutkan keyakinan dan perilaku moral dalam substrata ontologis, epistemologis, metodologis, dan aksiologis ilmu hadis, ini membuat hadis memiliki metodologi yang unik. Metodologi yang berasal dari usul al-fiqh. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa mereka yang mempelajari ilmu Islam harus mempelajari Al-Quran dan segala ilmunya semampunya. Ketika niat mereka ikhlas, mereka dapat mengutip ayat-ayatnya dan menarik maknanya. Berkenaan dengan khobar wahid, Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hujjah tersebut ditolak kecuali dipenuhi sejumlah syarat, yaitu keterpercayaannya dalam agama, ucapannya benar dan tidak khianat. Serupa dengan itu, Al-Ghazali menetapkan bahwa mereka yang meriwayatkan hal-hal syariah yang mewajibkan muslim untuk bertindak atau meninggalkan suatu amal, maka ia pun harus muslim. Dalam pandangannya, non-muslim patut dicurigai dan tidak dapat dipercaya untuk meriwayatkan riwayat yang berisi syariah, karena ia mungkin akan mencampurinya dengan keyakinannya yang salah, atau mengarang berita dan menisbatkannya pada Nabi SAW untuk menyesatkan muslim. Ia menambahkan bahwa secara umum bahkan kesaksian dan berita dari seorang fasik tidak dapat diterima. Mereka tertolak karena menerimanya hanya akan memberi mereka penghormatan, sehingga ucapan mereka dapat mengikat kaum muslim. Dalam hal ini, maka kafir lebih berat dan syahadat daripada fasik. Maka Al-Ghazali menegaskan bahwa tidak pantas dalam mengatur segala urusan, mengakuinya sebagai suatu yang mengikat suatu ketetapan agama yang berasal dari laporan seseorang yang tidak meyakini kemuliaan iman Islam. Metodologi yang diambil dari tafsir. Demikian juga perilaku moral juga dijumpai dalam ilmu tafsir. Ketika penafsir Al-Quran adalah kesalihan dan adil. Al-Zarkashi berkata, ketahuilah bahwa pemahaman makna wahyu tidak tergapai oleh pengamat dan rahasia pemahamannya tidak tampak baginya, sementara bid'ah atau kesombongan atau godaan atau cinta dunia atau berlaku maksiat atau keyakinan tidak diakui atau pengakuan yang lemah atau ia bergantung pada kata-kata penerjemah yang ia tidak paham akan ilmunya. Dan semua ini adalah hijab dan halangan yang mana satu lebih besar dari yang lain. Jadi moral dan metode yang jujur merupakan kewajiban keyakinan sebagai salah satu kriteria utama dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Tabari misalnya berpendapat bahwa salah satu syarat penafsir Al-Quran adalah keyakinan yang kuat dan komitmen kepada urusan agama. Mereka yang keyakinannya cacat tidak dapat dipercaya untuk bertanggung jawab menangani masalah dunia, apalagi agama. Selain itu, At-Tabari seperti kebanyakan ulama berdoa bagi
tuntunan ilahi dalam memahami dan berkomitmen pada wahyu. Selain itu, Al-Tabari juga berkata, ketahuilah wahai hamba Allah, semoga ia memberimu maghfirah, bahwa yang paling utama kalian perhatikan dan ilmu yang mengantarkan pada tujuan utama adalah hal yang ilmunya diridhai Allah, dan yang menuntun si empunya ilmu pada jalan yang diterangi cahayanya. Bahwa yang mengumpulkan semua ini bagi yang mengingatkannya adalah kitabullah. Di dalamnya tidak keraguan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dan tentang zat yang ucapannya tidak diperdebatkan, pembacanya akan memperoleh ganjaran yang besar di akhirat dan pahala yang pahalanya yang agung. Kesesatan tidak mendatanginya dari muka dan belakang, diturunkan dari yang maha bijaksana, maha terpuji. Surat Al-Fussilat ayat 42. Jadi mustahil ini dilakukan outsider. Ini juga menimbulkan tujuan. Ini semata kegiatan akademis. Bagi muslim ini lebih dari itu. Ini adalah pencarian petunjuk ilahi dalam mengibadahinya. Niat utama dalam menulisannya berbeda. Pendekatan ilmiah menjadi sekunder setelah yang utama, yaitu kemapanan akan ma'rifatullah. Ibnu Mas'ud berkata, ketika kami sudah belajar 10 ayat, kami tidak menambahnya sehingga kami paham maknanya dan mengamalkannya. Abu Abdul Ar-Rahman Al-Sulami. Mereka yang biasa mengajari kami membaca Al-Quran berkata bahwa mereka meminta Rasulullah membaca. Dan ketika mereka sudah mendapat 10 ayat, mereka berhenti dahulu hingga mengamalkan kandungannya. Maka kami belajar Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya. Setelah penjelasan metodologi yang mapan yang diambil dari ilmu hadis, usul al-fiqih, dan tafsir, para peneliti percaya bahwa sungguhnya ulama harus menggabungkan dalam diri mereka ketaatan pada Allah dengan menaati perintahnya sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan sesuai cara yang diperintahkan Nabi Muhammad. Jadi studi agama Islam tidak menandai hanya pada perintah intelektual, karena harus juga diamalkan dalam hidup seorang yang mempelajarinya. Karena tidak mungkin bagi sarjana non-muslim berlaku sesuai syariah sebab mereka non-muslim. Ulama sejati memiliki hidangan utama yang otomatis istimewa tak terubahkan ke dalam sifat agama Islam. Mereka adalah hakim yang terbaik, satu-satunya dari ajaran-ajarannya. Memadukan keyakinan dan moral ke dalam ilmu merupakan metodologi unik setiap agama Islam. Wallahu a'lam. Kesimpulan dari ini adalah teori ilmu yang berkembang pada abad modern menunjukkan telah terjadi perceraian antara ilmu dan agama. Akibatnya, berbagai aliran pemikiran, ideologi muncul yang menentang agama Kristen dan Yahudi yang dominan di Barat. Ajaran agama semakin terpinggirkan dan tidak bisa lagi dikaitkan dengan ilmu pengetahuan sebagai mana yang terjadi pada zaman pertengahan Barat. Kesimpulan yang bisa saya tangkap dari pembelajaran ini adalah setiap agama, masing-masing agama memiliki pendekatan ilmiah masing-masing. Tidak dapat disamakan antara agama satu dengan yang lainnya, di mana pendekatan itu hanya bisa dipahami oleh pengikut-pengikutnya. Kesimpulannya yaitu dari agama Yahudi Kristen berdiri karena budaya yang mengenalkan kepada masyarakat. Oleh karena itu worldview mereka ya Yahudi Kristen selalu berubah-ubah sejalan dengan waktu. Sedangkan worldview dari Islam selalu tetap karena Islam terdiri dari wahyu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar konstruksi agama Islam. Kesimpulan dari saya, setiap agama memiliki pendekatan ilmiahnya masing-masing dan tentunya akan berbeda-beda. Dan yang tidak diperbolehkan adalah
menyamakan pendekatan antara agama satu dengan agama yang lain. Seperti dalil lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.